Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh datang kepadamu setelah kami bangun dari tidur kami, dan sebelum kami melakukan segala sesuatu pada hari ini, kami bersyukur boleh datang pada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami. Buatlah kami mengerti firman, menerima firman dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Kuasai kami semua, ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita pagi hari ini berjumpa di ruang Zoom. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 37. Ya, Yeremia pasal 37. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dan Bapak Ibu bisa membaca di tempat dan merenungkan firman ini bersama-sama ya. Kita mau membaca Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ya, Yeremia pasal 37 ayat 11. Ya. Di ayat 11 saya akan membaca dan seterusnya, nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yeremia dipenjarakan ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun. Maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitra Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Yeremia nabi Allah, hamba Allah, selalu menyuarakan suara kebenaran, dan dia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang memberitahukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, konteksnya dalam kitab Yeremia ini ketika bangsa Yehuda pada masa pemerintahan Raja Zedekia, ya, jadi nabi-nabi palsu mengatakan mereka akan tetap damai, aman, dan tidak akan dibuang ke Babel lama-lama, hanya 2 tahun saja begitu. Kita udah bahas beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian mereka menganggap bahwa mereka akan kuat, mereka akan menang melawan Babel atau orang-orang Kasdim. Nah, kita melihat di ayat-ayat di atas sebelumnya bahwa Yeremia berkata bahwa orang Kasdim itu akan datang menyerang, dan bahkan orang Mesir akan mundur, tidak akan membantu kalian begitu. Nah, itu sebabnya
orang-orang Yehuda tidak suka dengan Yeremia karena memberitakan berita-berita yang tidak nyaman secara manusia. Tetapi itu kebenaran. Nah, Yeremia minta supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Nah, justru mereka marah. Marah kepada Yeremia dan menuduh Yeremia telah menyeberang, telah membelot, telah mendukung Babel. Nah, pada bagian yang kita baca tadi ketika Yeremia ditangkap, tuduhannya adalah Yeremia mau menyeberang kepada orang Kasdim. Ya, kira-kira begini, kenapa Yeremia justru meminta kepada Zedekia dan juga umat Yehuda supaya menyerah saja kepada Babel? Kenapa nggak berkata, udah kita harus lawan, kita harus serang begitu ya? Nah, kenapa berkata ya kita nyerah saja? Dan dikatakan ini memang satu hukuman daripada Tuhan karena tidak mau umat itu bertobat, sehingga umat itu marah. Nah, ketika Iria menangkapnya ya dan memberitahukan bahwa tuduhan yang jelas adalah diberikan kepada Yeremia, dia menjadi pembelot. Dia mau menyeberang kepada musuh. Nah, mendengar ini kita lihat tadi ayat 15, para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan. Dan kemudian kita lihat di dalam rumah itu dikatakan cadangan air di bawah tanah. Jadi ada rumah itu di bawah, itu ada airnya, jadi sangat dingin. Itu menjadi tahanan. Nah, berarti satu penderitaan yang luar biasa. Dan dikatakan, dan lama Yeremia tinggal di sana. Jadi lama Yeremia di penjara, dan penjaranya nggak kering ya, karena ada air, jadi lembab. Nah, ini sangat membahayakan kesehatannya. Dan semua harus dihadapi oleh Yeremia, oleh karena dia menyatakan kebenaran. Nah, pelajaran pertama yang perlu kita renungkan dalam bagian ini adalah sebagai hamba-hamba Allah, orang percaya, orang Kristen, ya, demi kebenaran kita harus siap atau rela menderita. Amin. Kita harus rela menderita. Nah, saya melihat ada satu tayangan di Nigeria, ada orang-orang Kristen, kemudian digali lubang sama orang-orang yang jahat itu, dan mereka disuruh berdiri hidup-hidup. Kemudian mereka kubur, ditanam ya. Jadi lagi hidup berdiri, disuruh berdiri mereka, baru ditimbuni tanah supaya mereka mati. Dan itu adalah penyiksaan yang luar biasa, saudara. Ya, tetapi yang menarik di situ dikatakan bahwa untuk mempertahankan iman mereka, orang-orang ini tidak mengeluh, tidak menangis, tidak berkata, wah ya udah kami nyerah deh. Nah, ada seseorang yang memberikan komentar. Dikatakan begini, kenapa enggak mereka bilang saja, oke, kami tidak menyembah Yesus, kami kembali ke yang lama saja. Kan bisa pura-pura, dia katakan begitu. Kan tinggal berkata, iya, kami menyangkal iman kami menyangkal Yesus. Kan mereka selamat. Kan di dalam hati tetap saja percaya kepada Tuhan. Nah, komentator begitu berkata, kenapa tidak begitu? Tetapi kemudian komentar itu berkata, wah inilah satu iman yang luar biasa. Jadi iman itu harus diekspresikan. Ya, nggak bisa hanya berkata dalam hati. Ya, dengan mulut kita bilang aja, saya nggak percaya Yesus. Tapi kan dalam hati kan kita percaya. Itu bukan iman. Jadi iman itu harus diekspresikan. Ya, sekalipun ada risiko yang sangat besar harus kita hadapi. Ya, nah, orang-orang di Nigeria saat ini jumlah yang sudah meninggal karena iman kepada Yesus sudah sangat banyak sekali, dan itu menjadi satu satu kesaksian yang dahsyat bahwa oleh karena iman percaya kepada Yesus, maka mereka rela mati, rela menderita. Nah, Yeremia sebagai hamba Allah, dia hanya menyatakan kebenaran. Dia tidak mau berkompromi, dia tidak mau membela diri, ya hanya untuk keselamatan dia, kemudian dia berdiam diri, kemudian tidak memberitahukan kebenaran. Tidak. Dia harus beritahukan kebenaran karena ini adalah perintah Tuhan.
Maka ayat-ayat sebelumnya kita baca, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Nah, Yeremia diminta untuk berbicara kepada umat itu secara khusus, menegur umat itu supaya bertobat, bertobat, bertobat. Nah, memang kalau ya seseorang diminta untuk bertobat, ya ada dua hal ya. Satu, ada orang yang respon positif, dia bertobat. Tapi ada pada umumnya adalah tidak suka. Ya, tidak suka orang-orang kalau disuruh bertobat. Ya, coba kita bisa praktekkan kok. Ya, kalau orang yang jahat, orang yang masih ya katakan mabuk-mabuk lah, main judi, pokoknya hal yang jauh dari Tuhan, kemudian kita bilang kamu harus bertobat, oh dia marah. Dia akan berkata, kamu siapa? Urusin aja dirimu sendiri, begitu. Nah, kira-kira kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Allah ini, tim pelayan, ketika kita tahu ada saudara kita yang lain melakukan hal yang jahat, atau ada di antara jemaat, kemudian kita nasihati, bro, om, tante, saudaraku, bertobat ya. Wah, dia bisa marah dan berkata, kamu siapa? Urus kamu dirimu sendiri. Nah, kira-kira masihkah kita mau mengingatkan mereka? Masihkah kita mau menasihati mereka? Risikonya ada, yaitu kita tidak disukai, kita dibenci. Nah, tetapi sebagai orang yang beriman, yang tahu kebenaran dan harus melakukan kebenaran itu, maka kita tidak boleh menyerah. Nah, kita harus bergerak, kita harus mengatakan kebenaran, sekalipun kita akan dibenci. Ya, amin. Ya, Yeremia kita melihat dia ditangkap, kemudian dipukul. Ini seorang nabi, ya nabi yang diurapi oleh Tuhan. Ya, dia harus dipukul dan dipenjarakan, kemudian dimasukkan ke bawah, ya ke tanah ke ruang bawah tanah boleh dikatakan, karena ada airnya di sana, lembab, menderita, dan dikatakan lama Yeremia tinggal di sana. Nah, Yeremia tidak mengeluh. Ya, Yeremia tidak berkata berhenti saja jadi pelayan, berhenti saja jadi nabi, berhenti saja untuk ngurusin hal-hal ini. Ya, tidak berkata seperti itu, tapi dia tetap setia sampai garis akhir. Memang Nabi Yeremia dalam pelayanannya boleh dikatakan nabi yang sangat sedih, ya, karena pertama dia sampaikan kebenaran tapi tidak ada respon. Umat itu tidak mau bertobat. Kira-kira kita sebagai pelayan Tuhan masih tetap semangat melayani? Kalau yang kita layani ternyata menolak kita, ada amin? Bagaimana di Tabanan? Tetap setia, semangat? Amin. Ya, kita hamba-hamba Tuhan harus semangat ya. Belum seberapa penderitaan yang kita alami sebagai pelayan Tuhan saat ini. Ya, tim pelayan Sinam belum seberapa yang kita hadapi ini. Ya, jujur kita lihat jemaat atau umat Tuhan yang ada di negara-negara lain itu dahsyat sekali penderitaannya. Tetapi memang mereka punya iman yang berkualitas, iman yang hebat, ya iman yang dibuktikan, yang diekspresikan, ya sampai risiko yang terberat adalah mati dibunuh, ya, dan mereka siap untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman ini menjadi pegangan kita. Ya, tetap pertahankan iman kita, tetap beritahukan kebenaran, ya tetap kita setia melayani walaupun ya ada risiko yang kita hadapi, ada kesusahan, ada tekanan dari orang lain, ada penderitaan, ada serangan kuasa kegelapan, ya ada pergumulan yang harus kita alami ketika kita mau setia melayani Tuhan. Tetapi kita harus tetap berkata, ya, aku mau setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali pelayan Tuhan, selamanya pelayan Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus melangkah, semangat, ya, jangan jangan mundur atau pantang menyerah, ya kita harus terus melangkah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa, kita akan dipimpin oleh Ibu Gembala, ya.